Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Arifania Saputri. Saya di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan beberapa bagan atau gambar yang telah diberikan Bapak Iman Lubis sebagaimana untuk pemenuhan nilai ulangan tengah semester saya. Jadi langsung saja kita mulai. Ini yang pertama ini adalah bagian dari International Product Life Cycle atau daur hidup produk internasional. Tapi sebelum masuk ke ke pengertian atau penjabaran daripada bagian ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang perusahaan MNC itu apa, karena perusahaan MNC ini cukup berhubungan dengan adanya bagian International Product Life Cycle ini. Jadi, perusahaan MNC atau kepanjangannya dari Multinational Corporation itu, menurut Kamus Ekonomi, MNC itu adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan servis di luar negaranya sendiri. Jadi, seperti misalnya perusahaan ini memiliki cabang di luar negeri gitu. Contohnya misalnya Garuda Food. Garuda Food memiliki fasilitas produksi dan servisnya di Indonesia, namun dia juga memiliki fasilitas produksi dan servisnya di luar Indonesia, misalnya ada di Malaysia atau Jepang atau Korea, seperti itu. Lalu dalam perusahaan multinational corporation ini ada beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah home country dan yang kedua adalah host country. Jadi home country ini itu adalah negara asal daripada perusahaan multinasional itu sendiri. Dan host country adalah negara cabang atau negara tujuan daripada perusahaan multinasional itu sendiri. Jadi misalnya seperti tadi Garuda Food. Garuda Food home country-nya itu berada di Indonesia, sedangkan host country-nya itu misalkan ada di Jepang, Malaysia atau Korea dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu ada beberapa alasan nih kenapa perusahaan multinasional ini melakukan ekspansi. Yang pertama itu pastinya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kemudian untuk daur hidup produk. Lalu yang ketiga adalah transfer teknologi gitu. Seperti yang dibilang ini itu kan international product life cycle ya. Berarti daur hidup produk internasional. Jadi bisa dibilang pada saat sebuah produk memasuki tahap di mana hampir semua perusahaan telah menguasai teknologi untuk memproduksi produk tersebut, maka MNC harus menurunkan biaya produksi serendah-rendahnya. Oleh karena itu, MNC terpaksa memindahkan pabriknya ke negara berkembang yang memiliki tingkat upah buruh yang lebih rendah. Seperti itu. Kemudian, ada salah satu penjelasan yang lebih populer tentang mengapa perusahaan berkembang menjadi MNC adalah produk teori siklus. Jadi menurut teori ini, perusahaan menjadi mapan dan pasar di pasar dalam negeri sebagai hasil dari beberapa keunggulan yang dirasakan atas pesaing yang ada. Jadi ketika perusahaan MNC tersebut merasa sudah mapan atau memiliki keunggulan daripada beberapa pesaing, perusahaan tersebut melakukan ekspansi ke beberapa negara. Kemudian, permintaan asing untuk produk perusahaan pada awalnya akan diakomodasi oleh mengekspor. Namun, sering berjalannya waktu, perusahaan mungkin merasakan satu-satunya cara untuk mempertahankan keunggulannya. Persaingan di luar negeri adalah untuk menghasilkan produk di pasar luar negeri. Dengan demikian dapat mengurangi biaya transportasinya. Jadi itu pada awalnya itu perusahaan MNC ini hanya melakukan ekspor untuk perusahaan ini awalnya hanya melakukan ekspor untuk mengakomodasi permintaan daripada negara lain atau permintaan negara asing.
Namun, seiringnya berjalannya waktu untuk mempertahankan keunggulannya, perusahaan ini melakukan ekspansi ke beberapa negara. Maka dengan adanya ekspansi itu akan mengurangi biaya-biaya, seperti ada biaya transport atau biaya cukai. Nah, langsung saja ini saya akan menjelaskan bagian ini. Bagian yang pertama, yang pertama adalah firm creates product to accommodate local demand. Ini itu artinya adalah perusahaan membuat produk untuk mengakomodasi local demand atau untuk mengakomodasi permintaan lokal. Jadi awalnya itu perusahaan itu membuat produk hanya untuk memenuhi atau mengakomodasi kebutuhan daripada lokal. Misalnya seperti tadi Garuda Food, awalnya itu dia hanya memproduksi barang-barang yang mana dia akomodasi hanya untuk permintaan dalam negeri atau permintaan dari masyarakat Indonesia saja. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan mengekspor produk untuk mengakomodasi foreign demand, from export product to accommodate foreign demand. Dan perusahaan mengakomodasi atau memenuhi permintaan daripada foreign demand atau permintaan negara asing. Tapi seiring berjalannya waktu, perusahaan firm establishes foreign subsidiary to establish presence in foreign country and possibly to reduce cost. Jadi perusahaan ini mendirikan anak perusahaan asing untuk mengurangi biaya-biaya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan akhirnya membuat perusahaan di negara lain atau mendirikan anak perusahaan di negara lain yang mana memungkinkan akan berkurangnya biaya-biaya seperti tadi ada biaya transport mungkin atau biaya cukai dan lain sebagainya. Namun dari tiga ini akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah from differentiated products from competitor and or expand product line in foreign country. Jadi produk perusahaan yang berbeda ini daripada kompetitornya atau pesaing akan memperluas lini produknya di negara asing tersebut. Atau firms foreign business declines as its competitive advantage are eliminated, atau mungkin bisnis daripada perusahaan asing ini akan menurun karena keunggulan kompetitifnya hilang, seperti itu. Lanjut ke bagian yang kedua. Bagian ini adalah potential effects of international economic condition, atau bisa dibilang dampak daripada potensi yang akan terjadi karena adanya kondisi ekonomi internasional. Jadi kondisi ekonomi internasional itu juga dapat mempengaruhi arus kas MNC secara tidak langsung akan mempengaruhi arus kas ini. Dengan adanya kondisi ekonomi internasional ini akan mempengaruhi adanya arus kas MNC secara tidak langsung. Kekuatan ekonomi suatu negara meningkat karena konsumennya membeli lebih banyak produk dari perusahaan di negara lain. Perusahaan-perusahaan itu di negara-negara lain mengalami penjualan arus kas yang lebih kuat. Jadi misalnya, seperti contohnya masyarakat Indonesia membeli beberapa produk dari luar negeri, misalnya produk Samsung dari Korea. Maka nanti secara tidak langsung cash flow atau arus kas daripada perusahaan Samsung ini akan meningkat karena banyaknya penjualan yang dilakukan oleh pembelian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebaliknya, jika ekonomi negara melemah dan konsumennya membeli lebih sedikit produk dan dari perusahaan di negara lain, maka perusahaan di negara tersebut mengalami penjualan dan arus kas yang lebih mahal. Nah, malah sebaliknya nih, kalau misalkan emang masyarakat Indonesia berkurang daya belinya terhadap produk Samsung ini misalnya,
maka secara tidak langsung itu akan melemahkan arus kas perusahaan daripada Samsung itu sendiri. Kemudian, ada banyak perdagangan internasional antara Amerika Serikat dan Eropa, yang mana Eropa ini sedang berada di bawah kondisi ekonomi yang lemah dan cenderung mengurangi permintaan mereka terhadap produk buatan Amerika Serikat. Sehingga hasilnya mungkin kondisi ekonomi yang lebih lemah di Amerika Serikat yang dapat menyebabkan pendapatan nasional yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih tinggi di sana. Dan kemudian konsumen Amerika Serikat akan memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan dan demikian akan mengurangi permintaan mereka untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan MNC yang berbasis di Amerika Serikat. Jadi, misalnya nih, kondisi ekonomi di negara-negara Eropa ini sedang melemah. Dengan adanya pelemahan kondisi ekonomi ekonomi Eropa ini akan menyebabkan melemahnya juga kondisi ekonomi yang berada di Amerika Serikat, sehingga dapat menyebabkan pendapatan nasional Amerika Serikat ini berkurang atau melemah juga, dan akan meningkatkan tingkat pengangguran yang berada di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, dan juga kemudian konsumen Amerika Serikat ini akan memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan dan akan mengurangi permintaan mereka terhadap produk yang ditawarkan oleh MNC yang berbasis di Amerika Serikat. Jadi bisa dilihat dari ini, kebagian ini adalah efek daripada kondisi ekonomi internasional yang menunjukkan bagaimana kondisi Eropa yang lemah dapat mempengaruhi nilai MNC yang berada di Amerika Serikat. Kemudian lalu lemahnya kondisi ekonomi Eropa ini menyebabkan penurunan permintaan produk yang dibuat oleh perusahaan Amerika Serikat. Jadi ini adalah weak European economy atau melemahnya ekonomi Eropa. Dan dengan adanya melemahnya ekonomi Eropa, hasilnya adalah arus kas yang lebih lemah dari MNC yang berbasis di Amerika Serikat yang menjual produk baik sebagai ekspor atau melalui anak perusahaan Eropa mereka ke pelanggan Eropa. Nah, dengan adanya pelemahan ekonomi Eropa ini akan menghasilkan beberapa kejadian. Kejadian yang pertama adalah reduce European demand for products at European subsidiaries of US firms, atau bisa dibilang berkurangnya permintaan Eropa pada produk yang untuk produk pada perusahaan Eropa, perusahaan anak Amerika yang berada di Eropa. Jadi permintaan produk Amerika yang berada di Eropa ini berkurang, dan juga reduce European demand for US firms export, dan juga akan berkurangnya permintaan Eropa pada ekspor perusahaan Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian dari dua kejadian ini akan menghasilkan reduced sales and cash flow of US firms, atau berkurangnya penjualan dan arus kas pada perusahaan Amerika Serikat. Reduced sales and cash flow of US firms ini juga terjadi karena adanya weak US ekonomi atau melemahnya ekonomi Amerika Serikat. Lalu dengan adanya pengurangan atau melemahnya penjualan dan arus kas ini akan menyebabnya berkurangnya nilai perusahaan daripada Amerika Serikat itu sendiri. Nah, dari berkurangnya nilai Amerika Serikat itu sendiri juga ada faktor yang menyebabkan berkurangnya nilai perusahaan ini, yaitu dengan adanya weak US demand for products at US firms, atau
melemahnya permintaan pada produk Amerika Serikat itu sendiri. Dan kemudian ada beberapa ada efek merugikan tambahan dari ekonomi yang lemah pada perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat adalah perusahaan domestik Amerika Serikat. Karena MNC yang berbasis di Amerika Serikat ini mengalami arus kas yang melemah, mereka dapat mengurangi tenaga kerja mereka atau jumlah jam kerja karyawan. Lebih jauh lagi, keuntungan yang diperoleh pemiliknya pun juga akan berkurang. Jadi tidak hanya karyawan, tetapi juga perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan sehingga semua perusahaan Amerika Serikat juga akan mengalami penurunan penjualan dan arus kas. Jadi ini berarti bahwa orang Eropa yang lemah ekonomi selain mengurangi permintaan Eropa untuk produk-produk yang berbasis di Amerika Serikat, juga melemahkan ekonomi Amerika Serikat. Dengan demikian mengurangi permintaan Amerika Serikat untuk itu produk. Jadi dengan adanya melemahnya ekonomi Eropa ini juga akan menyebabkan melemahnya ekonomi US ini Amerika Serikat sehingga akan terjadinya berkurangnya nilai daripada perusahaan Amerika Serikat itu sendiri. Lanjut saja kita ke ini adalah J-curve effect. Efek J-curve ini J-curve effect. Jadi J-curve effect ini itu menunjukkan adanya pengaruh depresiasi mata uang pada neraca perdagangan di suatu negara. Jadi awalnya ini depresiasi ini membuat nilai tukar mata uang domestik lebih lemah dibandingkan dengan mata uang negara asing. Contohnya, misalkan kita ambil Indonesia, asumsikan pemerintah nih mendepresiasikan nilai tukar rupiah dari Rp14.000 per 1 US dollar menjadi Rp15.000 per 1 US dollar. Depresiasi rupiah ini melemahkan daya beli terhadap dolar Amerika Serikat. Tapi, di sisi lain, bagi orang Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat lebih berharga jika ditukarkan dengan rupiah. Dengan menukarkan 1 dolar Amerika Serikat, mereka akan mendapatkan Rp15.000 lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu Rp14.000. Nah, depresiasi ini membuat produk Indonesia lebih terjangkau nih bagi Amerika, karena daya beli dolar Amerika Serikat lebih kuat. Orang Amerika melihat produk Indonesia ini lebih murah. Misalkan nih, katakan eksportir Indonesia tidak menaikkan harga dan tetap menjualnya Rp28.000 per unit. Sebelumnya warga Amerika ini harus merogoh koceknya 2 US dollar untuk membeli 1 unit. Tapi karena adanya depresiasi ini, mereka membelanjakan dolarnya lebih sedikit, yakni 1,87 US dollar. Nah, di sisi lain, depresiasi membuat harga produk Amerika ini lebih mahal bagi pembeli Indonesia. Untuk produk 1 US dollar, mereka harus membayar Rp15.000 lebih tinggi daripada sebelumnya, yaitu 14.000 US dollar. Awalnya, defisit perdagangan Indonesia akan memburuk setelah depresiasi, karena pengaruh kenaikan harga produk impor lebih signifikan dibandingkan dengan penurunan volume impor. Kemudian, singkat cerita, pada awal depresiasi, permintaan ekspor dan impor ini bersifat inelastis. Inelastis itu apa sih? Permintaan inelastis itu terjadi apabila perubahan harga begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Misalnya, ketika harga berubah 7,1% karena depresiasi, volume permintaan ekspor dan impor hanya kurang dari 7,1%. Akibatnya, perubahan harga memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap nilai neraca perdagangan daripada volume permintaan. Itu membuat defisit perdagangan meningkat. Jadi, ketika defisit perdagangan meningkat, ini bisa dilihat dari
kurva J effect ini, J curve effect ini, yaitu ini adalah ketika depresiasi ini awalnya setelah depresiasi ini perdagangan defisit ini memburuk seperti kurva ini. Dari A ini ke B, dari sini ke sini ini depresiasi. Perdagangannya ini defisit memburuk. Itu disebabkan oleh elastisitas harga yang rendah dari permintaan impor dan impor dalam jangka pendek. Sehingga pada awalnya jumlah impor dan barang ini awalnya ini harus tetap dijalankan, harus tetap dilaksanakan karena adanya kontrak yang telah ditandatangani, maka ini harus tetap dipenuhi. Dan namun perlu waktu juga bagi para pebisnis nih untuk menjual lebih banyak barang dan jasa ke luar negeri. Misalnya untuk memperhatikan bahwa ekspor negara tersebut menjadi relatif lebih murah sehingga harus membelanjakan lebih banyak pada impor Anda. Namun dari waktu ke waktu ini akan meningkat. Dengan adanya peningkatan ini diimbangkan atau dibarengi dengan adanya keseimbangan neraca ini berjalan baik asalkan adanya waktu bantuan harga untuk impor dan ekspor bersama-sama lebih besar. Maka transaksi berjalan akan meningkat. Jadi awalnya ini terjadinya adanya defisit neraca perdagangan. Namun dengan seiringnya pada saat defisit neraca perdagangan ini mereka harus tetap melakukan ekspor dan impor sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Namun seiring berjalannya waktu ini akan meningkat dengan keseimbangan neraca yang mana asalkan dalam waktu bantuan harga untuk impor dan ekspor bersama-sama lebih besar seperti itu, maka ini akan meningkat dan kembali normal. Seperti itu. Lanjut ini adalah ini adalah demand schedule for British pounds. Jadi ini atau bisa dibilang grafik penjadwalan permintaan untuk pounds Inggris. Jadi awalnya ini pounds Inggris ini digunakan di sini untuk menjelaskan keseimbangan nilai tukar. Permintaan Amerika Serikat pada pounds Inggris sebagian dihasilkan dari perdagangan internasional, seperti yang diperoleh perusahaan Amerika Serikat pound Inggris untuk membeli produk Inggris. Selain itu, ada permintaan Amerika Serikat untuk pound karena arus modal internasional. Karena perusahaan dan investor Amerika Serikat memperoleh pounds untuk berinvestasi di sekuritas Inggris. Jadi, tampilan gambar ini menunjukkan jumlah hipotetis pounds yang akan diminta di bawah beberapa nilai yang berada dari nilai tukar. Kapan saja di waktu hanya ada satu nilai tukar, menunjukkan berapa pounds akan diminta pada berbagai nilai tukar untuk waktu tertentu. Jadi, jadwal permintaan turun ini nih turun miring. Jadwal permintaan ini turun miring karena perusahaan dan individu di Amerika Serikat akan membeli lebih banyak barang-barang Inggris ketika pounds bernilai lebih rendah. Karena dibutuhkan lebih sedikit dolar untuk mendapatkan jumlah pounds yang diinginkan. Sebaliknya, jika nilai tukar pound tinggi, maka perusahaan dan individu di Amerika Serikat kurang bersedia untuk membeli barang-barang Inggris karena produk atau sekuritas dapat diperoleh dengan harga yang lebih rendah di Amerika Serikat atau negara lain. Jadi, quantity pounds ini itu sendiri akan menurun dibarengi dengan adanya perusahaan dan individu Amerika yang membeli banyak barang dari Inggris karena pounds melemah. Jadi ketika banyak sekali perusahaan Amerika Serikat membeli barang-barang dari Inggris, itu mereka kan membutuhkan pounds ya.
dan ketika pounds-nya ini sendiri menurun ini dikarenakan nilai pounds-nya melemah seperti itu. Selanjutnya ini adalah bagan atau gambar grafik dari supply schedule of British pounds for sale atau penjadwalan pasokan pada pounds Inggris untuk penjualan. Jadi setelah mempertimbangkan permintaan Amerika Serikat untuk pounds, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permintaan Inggris pada dolar Amerika Serikat. Ini dapat dilihat dari sebagai persediaan pounds Inggris untuk dijual, karena pounds dipasok di pasar valuta asing dengan imbalan dolar Amerika Serikat. Jadwal penawaran pounds ini untuk dijual di pasar valuta asing dapat dikembangkan dengan cara yang mirip dengan jadwal permintaan pounds yang tadi, seperti gambar yang sebelumnya. Jadi tampilan ini menunjukkan jumlah pounds untuk dijual atau yang disediakan ke pasar valuta asing dengan imbalan dolar sesuai dengan setiap kemungkinan nilai tukar pada waktu tertentu. Seseorang dapat dengan jelas lihat hubungan positif antar nilai pounds Inggris dengan dan jumlah pounds Inggris untuk dijual atau yang disediakan. Jadi kita bisa lihat dengan jelas nih dari bagian ini adalah adanya hubungan positif antara nilai daripada pounds Inggris dengan kuantitas atau quantity yang ada pada pounds Inggris. Jadi ketika valuasi atau nilai pounds itu tinggi, konsumen dari perusahaan Inggris akan lebih bersedia menukar pounds mereka untuk dolar untuk membeli produk atau sekuritas Amerika Serikat. Maka mereka menyediakan jumlah lebih besar pounds ke pasar untuk ditukar dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, ketika valuasi atau nilai pounds itu rendah, penawaran pounds untuk dijual atau untuk ditukar dengan dolar akan lebih kecil, mencerminkan keinginan Inggris yang lebih sedikit untuk mendapatkan barang-barang Amerika Serikat. Nah, jadi bisa dilihat ini bisa dilihat ini sangat berhubungan positif ya. Ketika value of pounds ini atau nilai daripada pounds ini meningkat, maka kuantitas daripada pounds ini juga akan meningkat. Maka kedua ini berhubungan positif. Dan sebaliknya, jika valuasi pounds itu rendah, maka penawaran pounds untuk dijual atau untuk ditukar dengan dolar akan lebih kecil lagi, seperti itu. Jadi hubungan ini dia sangat bersifat positif. Jadi pasokan mata uang ini meningkat ketika nilai mata uang meningkat yang mengarah ke jadwal pasokan miring ke atas. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari gambar ini. Gambar ini adalah gambar daripada equilibrium exchange rate. Jadi ini adalah jadwal permintaan dan penawaran untuk pound Inggris yang digabungkan. Dan maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian pada nilai tukar 1,5 dolar, jumlah pound yang diminta akan melebihi pasokan pound yang dijual. Akibatnya, bank-bank yang menyediakan layanan valuta asing akan mengalami kekurangan pound pada nilai tukar itu. Lalu pada nilai tukar 1,60 dolar, jumlah pound yang diminta akan lebih kecil dari penawaran penawaran pound untuk dijual. Dalam hal ini, bank yang menyediakan jasa valuta asing akan mengalami surplus pound pada nilai tukar tersebut.
Dan menurut gambar ini, jadi nilai tukar equilibrium adalah pada 1,55 dolar, karena nilai tukar ini sama dengan jumlah pound yang diminta dengan penawaran pound untuk dijual. Jadi bisa dibilang equilibrium itu adalah kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang dipasok itu sama. Jadi itu akan menemukan titik equilibrium itu sendiri. Jadi dari gambar ini bisa diartikan ini kan gambar equilibrium exchange rate. Jadi di sini adalah equilibrium exchange rate-nya itu, yaitu equilibrium ini menyamakan jumlah pound yang diminta, jumlah pound ini yang diminta ini dengan penawaran pound yang dijual. Dengan penawaran pound yang dijual, maka akan ditemukan titik equilibriumnya itu yang berada pada 1,55 dolar. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini menjelaskan dengan sesuai apa yang saya mengerti saja. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.